Sedangkan di negara Amarta pada saat itu para Pandawa tadi sedang mencari hilangnya Arjuna, Srikandi dan Gatotkaca. Nah, itu tadi hilang. Nah, tiba-tiba datanglah suatu hari Patih Jayasengkara yang merupakan utusannya Prabu Irangboyo tadi untuk meminta si Dewi Drupadi. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh Mas Gurit, akan membahas hal-hal apa saja yang ada di dalam pedalangan, seperti lakon, cerita, tokoh maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran, kali ini kita mau bahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita telah membahas tentang kisah cinta antara Raden Abimanyu dengan istrinya, yaitu Dewi Siti Sendari dalam lakon Prabu Murcololono. Iya. Nah, untuk pertemuan kali ini Mas, Ya. apakah masih ada lakon yang menceritakan tentang kisah cinta antara Raden Abimanyu dengan istrinya, yaitu Dewi Siti Sendari? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang lakon Prabu Murcololono, Ya. di mana di dalam lakon tersebut intinya mengisahkan tentang kesetiaan cinta dari Dewi Siti Sendari dan Raden Abimanyu kemarin, ujian cinta di antara mereka berdua. Nah, selanjutnya Mas Bayu, kali ini Mas Bayu nanyakan apakah masih ada lakon yang membahas tentang Abimanyu dan Dewi Siti Sendari. Nah, setahu saya Mas Bayu di 100 Tokorojo, di situ ada lakon kelanjutan dari Prabu Murcololono. Di situ ada lakon yang berjudul Erangboyo. Erangboyo. Nah, lakon Erangboyo tadi diceritakan bermula ketika di negara Ndorowati. Suatu hari si Kresna pada saat itu kedatangan kakaknya Prabu Baladewa, yang pada saat itu menanyakan kepada Kresna tentang kejadian yang telah menimpa si Abimanyu ketika pada saat itu diusir oleh si Dewi Sindari kemarin, diusir oleh Dewi Siti Sindari, dan pada saat itu sang Dewi dilamar oleh raja dari negara Simbar Kemloko yang bernama Prabu Murcololono. Nah, sang Prabu Kresna pada saat itu mengatakan bahwasanya mereka telah kembali rukun, Siti Sindari dan Abimanyu telah kembali rukun dan sekarang masih tinggal di Kaputren di Kedaton negara Ndorowati, yaitu di Taman Banu Cinawi yang berada di negara Ndorowati. Nah, akan tetapi di situ malah diceritakan si Arjuna, Dewi Srikandi dan Gatotkaca pada saat diceritakan dia menerima kabar dia pergi dari negara Amarta dan sudah cukup lama belum juga kembali. Jadi di situ mereka membahas tentang hilangnya Arjuna, Gatotkaca dan Srikandi. Nah, Sang Kresna pada situ juga mengatakan bahwa negara Ndorowati baru saja juga mendapatkan surat tantangan dari raja negara Simbar Kemloko, pengganti dari Prabu Murcololono yang bernama Prabu Erangboyo. Jadi negara Ndorowati ditantang kedua kalinya oleh raja negara Simbar Kemloko setelah kemarin Prabu Murcololono tewas, yang kini menantang namanya Prabu Erangboyo. Nah, terus bagaimana tanggapan dari Prabu Baladewa Mas mendengar jawaban dari Prabu Kresna saat itu? Nah, hal tersebut ternyata membuat si Prabu Baladewa tidak terima dan marah. Dirinya ingin menantang Prabu Erangboyo tersebut. Dia ingin menandingi si Prabu Erangboyo tersebut. Bagaimana toh ajane raja negara Simbar Kemloko tadi kok dua kali menantang
si Prabu Kresna pada saat itu Mas Bayu. Nah akhirnya di situ ketika si Baladewa tadi marah ingin menantang tadi, akan tetapi berhasil ditenangkan dililihke oleh si Prabu Kresna dan mengatakan agar permasalahan tersebut dipasrahkan saja kepada si Abimanyu, seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi menurut Prabu Kresna, permasalahan tantangan perang antara Prabu Irangboyo itu dipasrahkan kepada Raden Abimanyu sebagai menantune itu saja Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu di Kaputren di Manun Cinawi tersebut, nah istri dari Prabu Kresna yang bernama Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, Dewi Setyabama pada saat itu sedang bersama Dewi Sembodra, istrinya Arjuna, dan juga Dewi Siti Sendari. Beserta di situ juga ada Abimanyu. Nah, pada saat itu juga datanglah si Prabu Kresna dan Baladewa menemui mereka yang berada di taman tadi. Nah, kedatangan kedua raja tersebut, Prabu Baladewa dan Kresna tadi, mengatakan bahwasanya negara Ndarawati kembali ditantang oleh Raja Negara Simbar Kemloko, pengganti dari Prabu Murcalono yang bernama Prabu Erangboyo. Lalu bagaimana reaksi Abimanyu Mas mendengar kabar tersebut? Nah, hal tersebut ternyata juga memancing amarah si Abimanyu. Dia sangat marah, dia tidak terima, dia malah dia mengajukan dirinya untuk menghadang musuh tadi. Dia bersedia. Nah, pada saat itu dan juga Samba bersama Setyaki yang merupakan anak buah Prabu Kresna pada saat itu berserta Patih Udawa tadi juga diceritakan menemani si Abimanyu nantinya berperang melawan Raja Negara Simbar Kemloko tadi. Pada saat itu Abimanyu langsung marah dan langsung melawan musuhnya. Ya, dia ingin menantang musuhnya. Nah, lalu apakah Abimanyu itu berhasil untuk melawan musuhnya, Mas? Singkat cerita, pada saat itu Abimanyu tadi karena sudah mendapatkan restu tadi, dia lalu pergi dari negara Ndarawati menggunakan kereta kesayangannya, kuda kesayangannya bernama Kiai Cipto Wiloho. Tadi dia pergi dari negara Ndarawati. Nah, singkat cerita dia merobos barisan musuh yang sudah toto ternyata di perbatasan negara Ndarawati pada saat itu. Nah, terus terjadilah peperangan ramai. Dan diceritakan banyak sekali pasukan yang tewas, dan di situ Prabu Erangboyo tadi suatu ketika melihat si Abimanyu tadi mengeluarkan anak panah dan diarahkannya kepada si Abimanyu. Nah, ketika anak panah tersebut ternyata terlepas tadi hingga mengenai Abimanyu, dan Abimanyu tadi ceritakan terkena pusaka dari anak panah dari Erangboyo tadi. Dia terpental sangat jauh beserta kuda tunggangannya tadi juga terpental, semuanya terpental. Nah, Raden Sombo pada saat itu melihat kejadian tersebut terburu-buru untuk kembali menceritakan kejadian di peperangan tadi kepada Prabu Kresna. Nah, dia kembali. Nah, di situ diceritakan masih ada istri dari Prabu Kresna yaitu Dewi Jembawati. Nah, di situ mendengar kabar bahwasanya Abimanyu kalah tadi. Dewi Jembawati, Sembodra ibunya Abimanyu, dan Siti Sendari istrinya Abimanyu tadi diceritakan tiba-tiba pergi mencari si Abimanyu tadi yang jatuhnya tidak tahu di mana tadi, mencari keberadaan Abimanyu. Nah, sedangkan si Prabu Erangboyo sendiri mengutus kepada patihnya untuk datang ke negara Amarta tadi untuk membawa Dewi Drupadi pada saat itu, Mas Bayu. Jadi pada saat itu si Raden Abimanyu beserta kuda tunggangannya itu terpental sangat jauh ya, terkena panah dari Prabu Erangboyo. Benar sekali seperti itu, Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat itu di tempat lain di namanya Desa Karangkadempel. Itu tadi terdapat seorang bernama Petinggi. Dia seorang petinggi bernama Sinompari Jodo. Pada saat itu sedang bersama si Semar dan anak-anaknya. Nah, diceritakan Ki Petinggi tadi ingin memberikan pajak. Dia merupakan kawulo negara si negara Ndarawati sebagai orang yang terpenting, tugasnya menariki pajak tadi. Dia ingin memberikan pajak tersebut ke Ndarawati, ke Manun Cinawi. Nah, mereka lalu bersepakat berangkat bersama si para punakawan si Petinggi Sinompari Jodo tadi. Nah, sedangkan di negara Amarta pada saat itu para Pandawa tadi sedang mencari hilangnya Arjuna, Sri Kandi, dan Gatotkaca. Itu tadi hilang. Nah, tiba-tiba datanglah suatu hari Patih Jayasengkara yang merupakan utusannya Prabu Irangboyo tadi untuk meminta si Dewi Drupadi. Jadi diutus Prabu Irangboyo tadi bernama Patih Jayasengkara. Nah, terus bagaimana respon para Pandawa saat itu, Mas? Nah, benar, Mas Guru cerita lebih lanjut, silakan. Oh ya. Lanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan Prabu Puntadewa tadi malah memberikan Dewi Drupadi tadi kepada si Patih Jayasengkara, Patih Erangboyo. Nah, Bima pada saat tidak menyetujui, Werkudara atau Bima tadi tidak menyetujui, dan Bima pada saat tidak terima, terjadilah peperangan di antara mereka si Jayasengkara dan Bima tadi di alun-alun negara Amarta.
Nah, diceritakan ketika berperang itu tadi di saat Jaya Sengara tadi kewalahan, dia diceritakan bisa terbang. Dia malah bisa terbang, membuat si Bima tadi bingung, Mas Bayu. Dia bingung, Bima tadi melihat kejadian tersebut, istilahnya gereng-gereng, suaranya kan gede, gereng-gereng, teringat akan anaknya si Gatut Kaca tadi yang hilang. Gatut Kaca juga bisa terbang. Dia teringat melihat Jaya Sengara itu bisa terbang, dan dia ingat anaknya tadi Gatut Kaca yang bisa terbang. Nah, sang patih pada saat itu mendengar istilah geru-gerune si Bima tadi, sambat anaknya tadi kok ora mulih-mulih tadi, dia malah pergi. Dia pergi sambil membawa Dewi Drupadi yang telah ia bawa pada saat itu. Jadi berhasil pergi, dikejar oleh si Bima. Oh, jadi Dewi Drupadi berhasil dibawa oleh Patih Jaya Sengara ya? Ya, pada saat itu. Nah, diceritakan Mas Bayu, Abimanyu yang tadi kita bahas tentang Abimanyu. Nah, Abimanyu tadi akhirnya diceritakan jatuh pingsan di sebuah tempat, dan di samping kuda kesayangannya Ciptawiloho tadi. Jadi mereka dua terpental bersama-sama dan jatuhnya tadi tepat bersamaan. Nah, dan suatu ketika berhasil ditemukan oleh si Dewi Jembawati, Sembodro, dan Siti Sindari tadi berhasil menemukan Abimanyu yang pingsan tadi. Di situ mereka ketiga wanita tadi menangis memeluk Abimanyu yang tidak sadar. Nah, tiba-tiba kuda si Abimanyu, Ciptawiloho tadi, diceritakan dia melihat si tuannya tadi pingsan. Pada saat itu dia langsung jerantal. Dia bisa terbangun dari pingsannya. Dia lalu berlari untuk mencari bantuan di tanggap istilahnya. Nah, suatu ketika malah dia bertemu dengan si Sinomparijodho tadi. Dia bertemu Sinomparijodho, dan seperti kuda tadi seperti minta isyarat bantuan dari Sinomparijodho tadi. Nah, singkat cerita pada saat si Sinomparijodho tadi yang paham akan bahasanya si Ciptawiloho tadi menaiki kuda tersebut. Akhirnya oleh si Ciptawiloho tadi diarahkan ke tempatnya Abimanyu yang pingsan tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya di situ si Ciptawiloho tadi turun, dan si Sinomparijodho tadi turun, dan sang Dewi Jembawati pada saat itu mengetahui bahwa Ciptawiloho membawa seseorang tadi. Di situ Jembawati minta bantuan kepada si Sinomparijodho tadi untuk bisa menyembuhkan si Abimanyu yang pingsan tersebut, Mas. Nah, lalu apakah Sinomparijodho akan membantu menyembuhkan Abimanyu, Mas? Nah, di situ diceritakan dia pun bersedia. Lalu diceritakan Abimanyu tadi yang pingsan tadi dipegangi badannya sambil mengucapkan mantra-mantra 3 kali, hingga pada saat diceritakan Abimanyu akhirnya sadar dari pingsannya, Mas Bayu, seperti itu. Jadi sekarang Abimanyu bisa sadar ya, lagi, bisa pulih oleh Sinomparijodho. Nah, akhirnya pada setelah si Abimanyu sadar, dia mengucapkan terima kasih tentunya. Nah, suatu ketika ketika mereka masih berada di situ, perjalanan dari Patih Jaya Sengara yang terbang membawa Dewi Drupadi tadi lewat di atas orang-orang yang berkumpul tadi, Abimanyu, Jembawati, Sinomparijodho, dan lain-lain tadi. Nah, Dewi Drupadi pada saat itu menjerit-jerit meminta bantuan ketika dia terbang tadi. Nah, si Sinomparijodho, petinggi Sinomparijodho tadi melihat kejadian tersebut, dia ingin membantu, lalu dia mengejar perlarian dari Drupadi tadi, yang dibawa Drupadi tadi. Nah, singkat cerita terjadilah peperangan di situ. Dewi Drupadi tadi ceritakan berhasil direbut oleh Sinomparijodho, dan Patih Jaya Sengara pun kabur, tidak berani melawan si petinggi Sinomparijodho tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya petinggi Sinomparijodho lalu mengatakan agar para putri Ndorowati tadi segera kembali ke negara Ndorowati. Para putri-putri Dewi Jembawati, Siti Sindari, dan Sembodro tadi segera kembali ke negara Ndorowati. Akan tetapi para putri tadi pun kebingungan, tidak tahu jalan arahnya pulang. Nah, Sinomparijodho pada saat ceritakan melepaskan sebuah gelagah lanang, dan para putri tadi diminta untuk mengikuti arah gelagah lanang tersebut terbang. Nah, sedangkan si Abimanyu dan Dewi Siti Sindari tadi akan menaiki kuda Ciptawiloho tadi untuk berperang lagi menghadapi musuh-musuh tadi, Mas Bayu. Jadi gelagah lanang tadi untuk petunjuk sebagai para putri negara Dwarawati ya, Mas? Ya, sebagai jalan bisa kembali ke negara Dwarawati. Ya, bisa segera pulang lah, seperti itu, Mas Bayu. Setelah si Sinomparijodho tadi memberikan petunjuk tadi melalui gelagah lanang tadi, Prabu Kresna dan si Baladewa pada beserta Bima menerima kedatangan si Dewi Jembawati beserta para putri telah sampai di negara Ndorowati, dan sang Dewi mengucapkan terima kasih berkat bantuan Parijodho yang telah membantunya tadi, Mas Bayu. Nah, setelah itu Kresna pada saat itu hanya terdiam.
melihat Sinombarijodo pada saat itu dan menanyakan Abimanyu tadi di mana. Nah, Ki Petinggi tadi mengatakan bahwasanya Abimanyu tadi sedang menghadang musuh bersama Siti Sendari. Nah, Krishna mengatakan kepada para senopati tadi akan membantu si Abimanyu karena ngesake nek Abimanyu sendirian. Akhirnya para Pandawa tadi berangkat semua. Nah, singkat cerita di peperangan Prabu Irangboyo dan Patih Jayasengara tadi datang, dia mengatakan kepada sang raja bahwasanya dia gagal melawan untuk membawa Dewi Drupadi karena ketika pada saat dia berhasil membawa sang Dewi dia tadi dibegal oleh si Sinombarijodo. Nah, tidak berselang lama datanglah Abimanyu beserta istrinya menaiki kuda tadi. Dia mengamuk menaiki kuda Ciptawala, dia mengamuk menghancurkan barisan raksasa Simbar Kumloko. Nah, sang raja Prabu Irangboyo tidak terima. Dia tidak terima lalu marah, majulah ke medan peperangan. Akhirnya di situ terjadi peperangan di antara Abimanyu melawan si Irangboyo tadi dan di situ ceritakan Abimanyu pun kalah akan tetapi segera datang bala bantuan dari negara Andorowati. Di situ juga ada petinggi Sinombarijodo tadi. Akhirnya terjadi peperangan di antara Prabu Irangboyo melawan si Sinombarijodo malahan. Nah, terjadi perang dan akhirnya si Prabu Irangboyo tadi badar menjadi Dewi Srikandi, sedangkan si Sinombarijodo tadi badar menjadi Raden Arjuna. Nah, terjadi badar. Nah, sedangkan si Patih Jayasengara yang menculik bisa terbang tadi sebenarnya dia adalah si Gatotkaca. Ternyata ia adalah Gatotkaca. Ya? Nah, setelah itu akhirnya ketika semua telah terbuka semuanya telah badar semuanya, ternyata Sinombarijodo tadi adalah si Arjuna dan Irangboyo tadi adalah si Srikandi dan juga si Patih Jayasengara tadi adalah si Gatotkaca. Mereka akhirnya kumpul bersama-sama dan berpelukan dan akhirnya memilih kembali ke negara Amarta karena permasalahan tersebut telah selesai. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan pembahasan kita kali ini tentang lakon Prabu Irangboyo, di mana kita mengetahui bahwasanya di situ si Srikandi, Arjuna dan Gatotkaca menyamar. Srikandi menyamar menjadi raja negara Simbar Kumloko bernama Prabu Irangboyo dan juga Arjuna menjadi Sinombarijodo dan si Gatotkaca menjadi Patih Srikandi tadi. Terima kasih ya Mas Brit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Prabu Irangboyo, raja negara Simbar Kumloko yang ternyata ia adalah Dewi Srikandi. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.